Drama antara Na Dae-hoon dan Jule kembali memanas setelah konflik yang melibatkan Safri Ramadan semakin melebar ke ruang publik. Perseteruan ini bermula dari unggahan yang dianggap menyinggung anak-anak Dae-hoon hingga memicu reaksi keras karena dinilai melewati batas. Di tengah situasi tersebut, perhatian publik justru ikut tertarik pada kemunculan Ruben Onsu yang tiba-tiba bereaksi dengan membagikan ulang kabar tersebut di media sosial meski tanpa penjelasan apapun selain simbol yang memancing spekulasi. Unggahan singkat itu langsung memicu berbagai tafsir dari netizen yang budiman yang mengaitkannya dengan kondisi pribadi Ruben. Banyak yang menilai reaksinya mencerminkan empati terhadap posisi Dae-hoon sebagai seorang ayah yang merasa anaknya terseret konflik. Situasi ini semakin ramai diperbincangkan karena publik melihat adanya kemiripan pengalaman antara keduanya dalam urusan keluarga. Tanpa pernyataan resmi, respon Ruben justru memperbesar sorotan terhadap konflik Dae-hoon, Jule, dan Safri yang kini berkembang menjadi perbincangan luas di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gimana sih Dae-hoon nggak mau marah ya? Lihat tuh kata-katanya, beres nindurin anaknya, giliran tuh baca dah. Jule ada aja lu gebrakannya ya. Tapi ini kelewatan sih, maksud gue. Ya kan, anak-anak lu jadi bahan bercandaan. Tuh, sama pacar lu tuh. Jujur aku sama Kak Dae-hoon udah kecewa dan bener-bener udah muak banget sih sama si Juleha ini tuh. Bener-bener ya Jule, ada aja gebrakannya nih orang nih, kayaknya pengen redup gitu. Pertanyaan aku cuma satu, Jule. Yang dilihat Jule dari Safri itu apanya sih? Please guys, aku bukannya menebar kebencian. Cuman, tolong banget nih buat kalian jangan pernah muji ataupun kasih panggung buat mereka berdua. Karena mereka berdua itu tuh, perbuatan mereka tuh udah di luar batas sih. Gini ya Jule ya, gue kagak tahu emang cara lu untuk jadi viral terus tanpa harus turun dengan cara-cara kontroversial kayak begini ya. Tapi kalau lu lakuin itu ya, terus ada foto anak-anak lu sendiri, menurut gue itu kagak tepat. Apalagi ada menyindir kayak begitu tuh ya. Lebih bahagia sama siapa lah, bla 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 lah. Abis tidurin anaknya, tidurin ibunya, itu menurut gua nggak fantas ya, tidak fantas. Karena ingat, anak lu itu juga anaknya Dae-hoon, bukan anak lu sendiri ya. Jadi bercanda yang kayak begitu, gua rasa nggak perlu gitu loh. Itu sangat amat melukai, menyakitkan. Wajar aja Dae-hoon kesel, wajar ya. Itu manusiawi banget kalau dia kesel, karena ya ada anaknya dibikin bercandaan kayak gitu juga. Dan itu hal yang sensitif. Dan yang kayak begini-begini anehnya di Indonesia masih dikasih panggung. Gua nggak tahu ya, apa ini emang strategi dia seperti itu supaya namanya tetap naik ya, atau dia berasa mungkin nama gua udah rusak, ya udah hancurin aja sekalian, gila deh sekalian. Anjir, lihat status selingkuhannya si Jule. Coba lu bayangin loh, gimana gak kesel si Safri bikin story yang benar-benar tuh ngejok buat anaknya si Dae-hoon. Masa dia bilang begini? Coba yang lebih biadabnya nih, kelihatan kan lebih happy dengan siapa, ini jokes. Nah, yang lebih gua enek lagi itu, dia bikin story beres nidurin anaknya, giliran nidurin emaknya ya, ini jokes. Gimana si Dae-hoon gak kesel? Coba ngelihat status begitu. Udahan si Dae-hoon diselingkuhin, anjir. Sekarang anaknya dijadikan bahan bercandaan. Biadab lu. Manusia kayak begini gak punya hati lu ya. Dan yang gak gua habis pikir, setelah Dae-hoon marah-marah, si Jule malah bikin status jualan. Tolol tuh. Gila ya. Itu hatinya gimana ya? Dia punya anak bro. Ibu macam apa kayak begitu? Rasa perempuan satu ini itu nggak jera-jera bikin netizen meradang. Memang netizen Indonesia ini pun juga nggak bisa menerapkan cancel culture. Pas ku tengok isi TikToknya, berpuluh ratus juta
view-nya baru-baru ini dia viral lagi gara-gara memakaikan anaknya itu lipstick sama parfum dewasa. Menurutku kayaknya duitmu nggak kurang ya kak untuk bisa membelikan anakmu barang-barang yang khusus untuk anak kecil aja gitu, paham nggak? Paham kok kak, kita kepengen anak kita wangi, cantik, elok, dilihat, enak, dicium, tapi bukan berarti harus dipakaikan parfum orang dewasa kak. Kau pikirkan mungkin ada beberapa zat dalam parfum itu yang bisa bikin anakmu itu sakit atau bisa bikin anakmu tuh alergi, iritasi, merah-merah, radang. Kau tengok nih ya, sesayang apa aku sama anakku sampai kubikinkan parfum khusus anak kecil. Baca, Aubriel Kaizen. Dua-dua ini udah lulus uji hypoallergenic tested, jadi dipastikan anak-anakku kalau pakai parfum yang kujual ini nggak akan alergi, nggak akan iritasi, nggak akan merah-merah, nggak akan sakit. Uji hypoallergenic tested itu satu varian 30 juta. Privilege. Mamanya owner parfum, anaknya nggak boleh bawa promos, makanya aku bikinkan mereka parfum. Dan seingatku, satu sekolahnya anakku sama anakmu. Pas ulang tahun dia kemarin dulu kasih goodie bag satu ke anakmu, isinya ada parfum. Kau tengok, kau cek itu. Gue sebagai content creator juga pernah melakukan kesalahan ketika gue upload video. Dan karena tau gue salah, gue langsung take down video tersebut dan gak akan mengulangi hal yang sama. Tapi di sisi lain ada content creator yang katanya punya followers banyak, tapi dia nggak pernah mengakuin kesalahan. Bahkan setelah dia upload video kesalahan tersebut, dia masih upload video selanjutnya dengan endorse paid promo. Terus ada yang bilang, bang kenapa lu nggak support dia walaupun dia salah, kan dia cantik. What the fuck man, mak gue cantik tapi mak gue nggak kayak gitu. Terus dia yang kayak gitu emang bisa dibilang cantik? Gue akan lebih support Daehoon karena Daehoon adalah seorang laki, gue juga, dan gue bakal jadi seorang ayah. Gue tau banget gimana perasaan seorang ayah yang punya anaknya dikontenin seperti itu. Yang lebih parahnya lagi, katanya si konten kreator inisial J ini itu belum minta maaf sama sekali sama si Daehoon. Yang lebih gue herannya lagi, mereka ini nggak ada di cancel culture sama sekali. Padahal kalau selebgram lain melakukan kesalahan langsung di cancel culture. Nah ini malah banyak banget yang dukung dan berlindung di balik yang gak apa-apa lah, kan dia cantik. Inilah akibat masih mensupport public figure yang problematik dan pelaku perselingkuhan. Si Daehoon ini ngelabrak Safri dan juga Jule. Jadi si Daehoon ini mengupload story screenshotan yang diduga adalah second account Safri yang isinya melakukan bercandaan yang tidak panas terhadap anaknya Daehoon. Di screenshotan pertama diduga Safri ini bilang, kelihatan kan lebih happy sama siapa, sumpah bercanda. Menurut Daehoon, si Safri ini merasa tidak bersalah karena telah melakukan atau telah menghancurkan rumah tangga orang dengan 3 anak. Di screenshotan kedua diduga Safri ini bilang beres tidurin anaknya, giliran tidurin emaknya. Maksud gue kayak, Safri lu gak tau malu, udah gak tau malu, gak tau diri. Gue gak tahu ya, ini Daehoon ngasih izin apa enggak si Safri ini main sama anak-anaknya. Tapi menurut gue kalau misalkan Daehoon ini ngasih izin ke Safri buat main sama anak-anaknya, itu menurut gue udah baik banget ya. Soalnya kalau ketahuan si Safri ini main sama anak-anak gue ludahin tuh si Safri. Nah ini si Jule dibecandain pelecehan, dia kenapa terima-terima aja? Heran gue. Inilah akibat netizen masih mensupport public figure problematik dan juga pelaku perselingkuhan. Jadi mereka nggak pernah merasa bersalah, mereka masih ngerasa hidupnya tenang-tenang aja. Gue masih banyak duit. Tapi jujur, si Safri sama Jule ini muka tembok banget sih ya. Kalau misalkan gue jadi mereka, gue udah nggak mau deh main sosmed lagi. Kalian tahu gue lihat postingan Safri atau siapa itu ya, yang nidurin anaknya udah sekarang tinggal nidurin emaknya. Lu nidurin bukan emaknya, lu nidurin Jule itu LC secara tersamar. Yang tahu-tahu aja lah Jule itu apa ya. Tuh, ya kan. Kalau perempuan baik-baik, seorang ibu yang baik-baik, dia itu otaknya dipakai, nggak kayak Jule. Ya, gedek gua. Ih, sakit hati kan gua ngomong kayak gini. Lu sakit hati enggak karena lu memang nggak ada otak Jule. Gua tahu kalau perempuan baik-baik gua ngomong kayak gini sakit hati banget, ngerti nggak lu pasti cengar-cengir sama mulut lu, menceng-menceng gitu ya kan. Nggak mikir lu perempuan kayak lu. Aduh, lu tuh ya Jule, lu cerainya karena apa? Yuk, otak lu dipakai. Enggak dong, lu kan nggak punya otak. Iya ya. Oke. Kalau otak lu nggak dipakai, maksudnya gini, lu cerai itu karena apa? Karena lu selingkuh anjing, ya kan? Lu selingkuh terus lu sekarang giniin laki lu nying, ngerti nggak nying? Hah?
Terus lu itu udah gitu sama muka tampah, muka lebar laki lu si Sapri itu diposting lagi, ya kan? Lu kata, ya ampun, coba deh untuk orang-orang yang mengerti tentang agama gitu ya kan, khususnya muslim ya kan, tolonglah perempuan kayak gini ditindak. Ini memberi contoh yang tidak baik kepada perempuan di luar sana untuk living together yang which is Indonesia ini adalah norma agamanya kental. Tapi kalau kayak gini seolah-olah rame-rame nikah itu jadi selingkuh. Nih perempuan rame-rame nikah pada selingkuh. Kan salah satu yang ngajarin ini perempuan ini, ya kan, si Jule ini. Jadi nggak ada guna gitu yang maha kuasa itu kasih otak ke perempuan satu ini, karena emang nggak dipakai otaknya. Dan juga si Sapri, ya kan, Sapri, lu muka tampah denger, lu otak dipakai, jangan selangkangan lu yang dipakai Sapri, paham nggak? Semua orang tahu bahwasanya lu berdua emang kagak beres, lu berdua emang kayak di dunia binatang, ya kan? Emosi gua.